Banjir bandang yang menerjang Nepal sejak Rabu 26 Agustus menewaskan lebih dari 150 orang dan menyebabkan ratusan lainnya masih hilang. Bencana ini diduga dipicu longsor besar di pegunungan Himalaya yang turut meluruhkan gletser. Pakar geofisika Earth Observatory Universitas Columbia, Goran Ekstrom, mengatakan longsor terjadi di celah pegunungan pada siang hari dan menghantam gletser besar atau sebagian material es di kawasan tersebut. Peristiwa itu begitu kuat hingga tercatat sebagai gempa berkekuatan magnitudo 5,2 oleh seismograf di berbagai wilayah dunia. Menurut Ekstrom, material batuan dan es yang bergerak cepat dari ketinggian menghasilkan energi besar dan membawa air dalam jumlah besar ke lembah. Kondisi itu membuat banjir mengalir sangat deras hingga mencapai wilayah permukiman di kaki gunung. Ketinggian air diperkirakan mencapai 39 hingga 48 meter dengan kecepatan aliran hingga sekitar 44 mil per jam. Besarnya volume air juga dipengaruhi campuran es, air, dan material longsoran yang ikut terbawa ke lembah. Ekstrom mengatakan perubahan iklim kemungkinan ikut memperparah kondisi tersebut karena mempercepat pencairan gletser. Meski kejadian serupa tetap dapat terjadi tanpa perubahan iklim, frekuensi longsor di kawasan pegunungan disebut semakin meningkat seiring mencairnya gletser. Pihak berwenang Nepal melaporkan sedikitnya 157 orang tewas dan 75 lainnya terluka hingga Rabu malam dan kemungkinan akan terus bertambah. Sementara itu, pencarian korban di wilayah perbatasan Nepal dan Tibet, Cina menghadapi kendala berat karena jalan menuju pelabuhan Giryong tertutup lumpur dan puing-puing. Media pemerintah Cina melaporkan material longsoran menumpuk hingga hampir 1,5 meter di bagian tepi dan berada sekitar 2,5 km dari pelabuhan. Kondisi tersebut membuat tim penyelamat kesulitan mencapai lokasi lebih dari 20 jam setelah banjir menerjang. Tim penyelamat juga harus mewaspadai longsor susulan dan kemungkinan jalan ambruk. Hujan yang kembali turun pada malam hari semakin menyulitkan proses pencarian dan evakuasi korban. Serangan rudal yang diduga dilakukan Ukraina menghantam pusat kota Donetsk yang berada di bawah kendali Rusia pada Rabu 26 Agustus.
Serangan tersebut menyebabkan 11 orang terluka dan sejumlah bangunan di pusat kota mengalami kerusakan cukup parah. Pejabat Donetsk yang ditunjuk Rusia, Denis Pushilin, menyebut 8 gedung apartemen dan 11 fasilitas sipil terdampak akibat serangan tersebut. Salah satu bangunan yang rusak adalah sebuah pusat perbelanjaan besar yang disebut terkenal Rudal Storm Shadow. Kerusakan terlihat di sejumlah bagian bangunan dan kawasan perkotaan setelah serangan berlangsung. Petugas dari Komite Investigasi Rusia turut mendatangi lokasi untuk mengumpulkan pecahan amunisi sebagai bagian dari penyelidikan. Pecahan yang ditemukan nantinya akan menjalani pemeriksaan forensik untuk mengetahui jenis dan asal amunisi yang digunakan. Hingga laporan tersebut disampaikan, belum ada tanggapan langsung dari pemerintah Ukraina mengenai tuduhan serangan tersebut. Donetsk sendiri merupakan salah satu dari 4 wilayah Ukraina yang sebagian wilayahnya dikuasai Rusia dan kemudian diklaim Moskow sebagai bagian dari Rusia pada 2022. Sebelumnya, pusat perbelanjaan besar di kota Donetsk juga mengalami kerusakan parah akibat serangan drone yang diduga dilakukan Ukraina pada 16 Agustus. Warga setempat menggambarkan suara dengungan drone yang disusul ledakan besar hingga memicu kobaran api di area pusat perbelanjaan. Layanan darurat sempat menyebut kebakaran menghanguskan seluruh bangunan dengan luas sekitar 14.000 meter persegi, meski tidak ada korban dalam insiden tersebut. Gubernur Federal Reserve Lisa Cook memperingatkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa mereka tidak memiliki dasar hukum untuk memecatnya dari jabatan di Bank Sentral Amerika Serikat.
Pernyataan dari tim hukumnya muncul ketika Trump kembali berupaya mendepak Cook, sebuah langkah yang memicu kekhawatiran luas mengenai independensi Federal Reserve dari tekanan politik Gedung Putih. Berdasarkan hukum Amerika Serikat, seorang gubernur Federal Reserve hanya dapat diberhentikan apabila terdapat alasan sah atau pelanggaran tertentu, bukan semata-mata karena perbedaan politik. Trump berupaya menggunakan tuduhan penipuan hipotek terhadap Cook untuk memenuhi ketentuan tersebut. Namun pengacara Cook, Abby David Lowell, dan Norman Eisen menolak tuduhan itu dalam surat resmi yang dikirim pada hari Rabu. Mereka menegaskan bahwa tidak ada dasar hukum yang cukup untuk memberhentikan Cook. Kesalahan yang tidak disengaja bukanlah penipuan, kata tim hukum Cook. Mereka menilai persoalan tersebut bukan sekedar mengenai dokumen properti, melainkan bagian dari upaya Trump untuk menekan Federal Reserve agar mengikuti kebijakan yang diinginkan Presiden. Gedung Putih sebelumnya dalam surat tertanggal 5 Agustus menyatakan Trump mempertimbangkan pemecatan Cook karena dugaan adanya pernyataan palsu dalam satu atau lebih perjanjian hipotek. Cook kemudian diberi waktu hingga hari Rabu untuk memberikan penjelasan. Ini bukan pertama kalinya Trump mencoba menggunakan tuduhan serupa untuk menyingkirkan Cook. Pada Agustus 2025, Trump juga mengancam akan memecatnya jika tidak mengundurkan diri. Cook menggugat keputusan tersebut hingga akhirnya perkara itu sampai ke Mahkamah Agung. Dalam putusan dengan suara 5-4 pada Juni, Mahkamah Agung membatasi kewenangan Trump untuk memecat Gubernur Federal Reserve secara sepihak. Sejak Federal Reserve berdiri lebih dari 1 abad lalu, belum pernah ada Presiden Amerika Serikat yang mencoba menyingkirkan pejabat bank sentral seperti ini. Perseteruan tersebut terjadi di tengah upaya Trump meningkatkan pengaruh terhadap Federal Reserve. Ia berulang kali mendesak bank sentral agar memangkas suku bunga secara cepat untuk mendorong perekonomian. Namun para ekonom memperingatkan bahwa penurunan suku bunga yang terlalu agresif dapat memicu kembali inflasi dan melemahkan nilai dolar. Kasus Lisa Cook ini menjadi sorotan penting karena dinilai dapat menentukan sejauh mana Presiden Amerika Serikat dapat memengaruhi independensi bank sentral.
President of the United States, Donald J. Trump. Presiden Amerika Serikat Donald Trump buka suara soal kunjungan mendadak Direktur CIA John Ratcliffe ke Rusia pada Selasa 25 Agustus 2026. Menurutnya kunjungan itu bersifat semi rutin yang menyeratkan bahwa kepala intelijen tersebut berada di Rusia untuk membahas perang Ukraina. Ia turut menepis laporan yang mengaitkan kunjungan tersebut dengan potensi ancaman militer Rusia terhadap NATO atau Inggris. Trump mengeklaim baik Moskwa maupun Kiev tampaknya siap untuk mencapai kesepakatan. President Trump is defending parental rights like never before. And his direction, we are working hand in hand with the Department of Justice to ensure no school district ever has more power over a child than their own parents. Menurutnya, kedua negara tersebut ingin melihat konflik berakhir saat ini. Sebelumnya, kantor berita negara Rusia melaporkan sebuah pesawat militer Amerika Serikat mendarat di Bandara Vnukovo, Moskwa pada Selasa dan berangkat pada hari yang sama. Seorang pejabat senior Ukraina mengatakan kepada Associated Press, Washington memberitahu Kiev bahwa sebuah delegasi akan melakukan perjalanan ke ibu kota Rusia. Dan meminta agar serangan dihentikan sampai delegasi tersebut pergi. Pejabat itu mengatakan permintaan tersebut tidak berlaku untuk seluruh wilayah Rusia, tetapi secara khusus untuk Moskwa, Saint Petersburg, dan beberapa wilayah utara. CBS News adalah media pertama yang melaporkan kunjungan tersebut. Kremlin telah mengonfirmasi bahwa kunjungan Ratcliffe ke Moskow pada Selasa melibatkan kontak antara dinas keamanan.
Amerika Serikat dan Kanada kembali terlibat ketegangan dagang setelah hubungan perdagangan kedua negara semakin memanas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan melontarkan ancaman keras setelah pembicaraan dagang dengan Kanada menemui jalan buntu. Trump menilai sudah saatnya Kanada mendapat pelajaran atas kebijakan perdagangan yang dianggap merugikan kepentingan Amerika Serikat. Perselisihan tersebut kembali mencuat ketika Washington dan Ottawa bersitegang mengenai penerapan tarif terhadap barang perdagangan. Kedua negara diketahui telah saling mengenakan tarif sebagai bentuk tekanan dalam menghadapi konflik perdagangan yang terus berkembang. Trump menilai kebijakan Kanada tidak menguntungkan Amerika Serikat sehingga diperlukan langkah yang lebih tegas dari pemerintah Washington. Ketegangan ini berpotensi mengganggu hubungan ekonomi Amerika Serikat dan Kanada yang selama ini dikenal sebagai mitra dagang utama. Ancaman terbaru Trump juga memunculkan kekhawatiran bahwa perselisihan tarif dapat berubah menjadi perang dagang yang semakin besar. Jika konflik berlanjut, kenaikan tarif dapat memberikan tekanan tambahan kepada dunia usaha serta konsumen di kedua negara. Di sisi lain, pemerintah Kanada harus berupaya melindungi kepentingan ekonominya sambil mencari solusi untuk meredakan ketegangan dengan Amerika Serikat. Mandeknya perundingan membuat tercapainya kesepakatan perdagangan baru antara Washington dan Ottawa semakin sulit dalam waktu dekat.